dari konsultan kesehatan veterinary Indonesia, ya. Dan di sini kami akan mencoba berbagi seputar informasi kesehatan, ya. Dan ini bukan kami bermaksud untuk mengajari Anda, ya, bukan untuk memberi Anda, ya, tapi sekedar berbagi informasi kesehatan, ya. Bagaimana konsep hidup sehat, ya. Bagaimana solusi hidup sehat, ya kan? Dan di sini saya akan menggunakan, ya, bahasa-bahasa yang sederhana, ya, agar lebih mudah, ya, dimengerti lapisan masyarakat. Namun sebelum kita lanjut, ya, agar channel ini berkembang, mohon channel ini di like, ya, kemudian di subscribe, dan kemudian di share. Nah, kita akan belajar, ya, apa sih sebenarnya pengertian daripada kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia, ya? Apa sih pengertian daripada kesehatan menurut WHO, ya? Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana supaya tubuh kita ini sehat, gitu. Ya. Kemudian, ya, apa-apa saja racun yang selama ini sudah kita konsumsi, ya, sadar nggak sadar, ya kan? Banyak racun yang telah kita konsumsi yang berbahaya yang kita masukkan, ya, sengaja ataupun tidak ke dalam tubuh kita ini, ya. Kemudian, ya, apa saja dampaknya, ya, apa saja bahaya racun-racun yang kita makan selama hidup kita, ya. Nah, kemudian, ya, bagaimana kita supaya bisa lebih, ya, preventif, ya, untuk hidup sehat, ya. Dan di sini kita akan mencoba menjelaskan dari awal, ya, dari awal apa sih pengertian daripada kesehatan yang sesungguhnya. Saya yakin, ya, teman-teman yang menyaksikan video ini sudah mengerti apa daripada pengertian kesehatan, ya. Namun di sini saya akan mengulang kembali pengertian kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Kita akan lihat. Nah, kita lihat di sini, ya, pengertian daripada kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Kesehatan adalah suatu kondisi sejahtera jasmani, rohani, serta sosial ekonomi, ya. Nah, tadi kita sudah lihat pengertian daripada kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia, ya, bahwasanya kesehatan itu adalah suatu kondisi sehat jasmaninya, ya, atau sehat tubuhnya, ya. Kemudian sehat, ya, rohaninya. Jadi sehat imannya, ya. Kemudian sehat sosialnya, ya, sehat hubungan antar manusia, ya. Kemudian yang terakhir menurut WHO tadi sehat ekonominya, ya. Jadi yang dikatakan sehat secara sempurna, ya, secara lengkap, sehat tubuhnya, ya kan. Kemudian sehat rohaninya, rajin beribadah, ya. Kemudian sehat sosialnya, hubungan antar manusianya baik, ya. Kemudian sehat ekonominya, kantongnya, ya, dompetnya, ya, atau rekeningnya, ya. Jadi kalau misalkan salah satu di antara keempat tadi ada yang tidak sehat, berarti kita belum sehat. Mungkin misalkan ada orang misalkan rohaninya sehat, rajin beribadah, ya kan. Kemudian sosialnya baik, ya. Dia punya banyak teman, ya. Dia punya banyak relasi, orang menyukai dia, ya. Kemudian dia banyak duit, ya. Tapi kalau misalkan tubuhnya tidak sehat jasmaninya, misalkan dia duduk di kursi roda, berarti dia tidak sehat secara jasmani, ya. Kemudian sebaliknya lagi, misalkan ada orang yang jasmaninya sehat nih, tubuhnya sehat, ya kan. Tapi misalkan dia rohaninya tidak sehat, ya. Mungkin tidak pernah beribadah, jarang beribadah, gitu, ya. Walaupun sosialnya sehat dan ekonominya, berarti dia tidak sehat secara rohani, ya. Jadi keempat-empatnya harus sehat, ya. Itulah pengertian kesehatan yang sesungguhnya menurut WHO, ya. Nah, saya yakin teman-teman yang menyaksikan video ini, saya yakin, ya, keempat hal tadi sehat, ya. Saya doakan keempat hal itu Anda sehat, ya. Nah, kemudian, ya, sahabat-sahabat sekalian, kita kan pasti ingin sehat, ya. Semua orang ingin sehat, ya. Kita ingin sehat, ya kan. Nah, lantas apa, ya, yang mempengaruhi supaya tubuh kita ini sehat? Apa-apa saja yang mempengaruhi supaya tubuh kita ini sehat jika kita ingin sehat, ya. Kita akan lihat ada 6 faktor pengaruh kesehatan manusia, ya. Yang pertama tergantung udara yang kita hirup, ya. Kemudian tergantung air yang kita konsumsi. Yang berikut tergantung makanan dan minuman sehari-hari, ya.
Yang keempat, tergantung keseimbangan emosi atau pikiran. Yang kelima, tergantung olahraga yang teratur, ya, pagi dan sore. Yang keenam, tergantung istirahat yang cukup. Nah, inilah 6 faktor yang mempengaruhi bagaimana supaya tubuh kita ini jadi sehat. 6 faktor tersebutlah yang mempengaruhi bagaimana supaya tubuh kita ini sehat, ya. Saya akan ambil poin yang keempat, ya. Tergantung emosi, ya, atau pikiran, ya. Jadi jika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, ya, atau emosi, dalam hal ini emosi adalah pikiran, ya, maka bisa menimbulkan berbagai penyakit. Kenapa? Karena di otak kita ada namanya kelenjar pituitari yang dapat mengeluarkan hormon sehingga dapat mengontrol fungsi daripada organ tubuh kita, ya. Jadi hati-hati menggunakan pikiran, ya. Sebab dari pikiran juga bisa menimbulkan penyakit, ya, walaupun persentasenya sedikit, ya. Nah, kemudian, ya, Bapak Ibu sekalian, faktor yang kelima tadi kita lihat tergantung olahraga yang teratur. Nah, olahraga ini penting, ya. Olahraga itu sangat penting sekali, baiknya pagi dan sore, ya. Minimal 10 menit per olahraga. Ya, tujuannya apa? Ketika kita olahraga, ya, maka aliran darah kita akan lancar, ya. Sirkulasi darah kita akan lancar, ya. Dan juga racun terbantu terbuang melalui pori-pori keringat, ya. Jadi olahraga itu sangat baik untuk kesehatan. Nah, itulah 6 faktor yang mempengaruhi bagaimana supaya tubuh kita sehat, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, di balik itu terdapat 5 sumber utama racun yang selalu kita konsumsi sehari-hari. Yang selalu saya konsumsi, ya, yang selalu teman-teman konsumsi sehari-hari, racun berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Nah, kira-kira apa saja racun-racun yang telah kita konsumsi di zaman sekarang, ya? Di zaman dulu itu belum ada, tapi di zaman sekarang ternyata kita sudah makan, minum, dan menghirup racun. Lantas apa saja racun-racun yang kita konsumsi di zaman sekarang? Kita akan lihat. Terdapat 5 sumber utama racun yang saya konsumsi sehari-hari dan juga Anda, ya, yang sama-sama kita konsumsi di zaman sekarang. Racun yang pertama adalah polusi udara, ya. Racun yang kedua, air yang tercemar bahan kimia. Racun yang ketiga, buah-buahan dan sayur-sayuran yang diimpor mengandung bahan beracun. Racun yang keempat, obat-obatan, bahan pengawet, dan zat pewarna pada makanan. Racun yang kelima, daging hewan yang dicemari dengan zat kimia. Tadi kita sudah lihat ada 5 sumber utama racun yang selalu saya konsumsi dan juga yang selalu Anda konsumsi. Bahkan semua orang di muka bumi ini sehari-hari sudah mengkonsumsi racun. Tadi racun yang pertama adalah polusi udara, ya. Nah, dengan kemajuan teknologi, ya, di zaman sekarang akhirnya banyak pabrik-pabrik. Nah, pabrik ini kan punya asap, ya, akhirnya mencemari udara kita. Dari asap tersebut menghasilkan karbon monoksida, akhirnya kita hirup udara yang kotor, ya. Sementara manusia bernapas dengan paru-paru, menghirup oksigen yang ada di udara, padahal udara kita sedang kotor, ya. Akhirnya paru-paru kita, tubuh kita tercemar oleh racun dari polusi udara, ya. Ditambah juga makin banyaknya sekarang kendaraan, ya, yang diproduksi. Nah, kendaraan tadi juga, ya, mengeluarkan asap yang mencemari udara kita, ya. Nah, kemudian tadi ada racun yang kedua yang kita lihat, ya, air yang tercemar bahan kimia, ya. Air juga sudah dicemari dengan bahan kimia, ya kan? Nah, misalkan para petani sekarang, setiap petani menggunakan pupuk kimia untuk tanaman supaya subur. Tapi ternyata zat kimia tadi bisa beresidu di dalam tanah, ya. Akhirnya mencemari air kita yang ada di dalam tanah. Dan juga banyak sekarang kita lihat air yang instan, isi ulang, ya, yang belum tentu sehat, ya. Padahal air yang sehat itu syaratnya tidak berasa, tidak berwarna, tidak mengandung zat logam, ya. Itu syarat air yang bersih, ya. Nah, kemudian yang ketiga tadi kita lihat, ya, ada yang kita lihat tadi ketiga, buah-buahan dan sayur-sayuran yang diimpor mengandung bahan beracun. Nah, buah-buahan zaman sekarang juga sudah banyak menggunakan zat lilin supaya tahan di toko berbulan-bulan, ya, supaya tidak cepat busuk, ya, supaya pedagang tidak rugi. Akhirnya saya dan Anda juga mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung racun. Dan juga ada sayur-sayuran, ya, sayur-sayuran yang mengandung bahan beracun, ya. Di zaman sekarang ada beberapa, ya, ada beberapa juga yang menggunakan formalin, ya, supaya sayur tadi awet, gitu, ya. Kemudian juga para petani ketika nanam sayur itu menggunakan pestisida, ya,
supaya tidak dimakan ulat, ya. Sayur tadi supaya tidak dimakan ulat, supaya cantik, ya. Nah, kira-kira Mbak Ayu kalau beli sayur pajak pilih yang mulus atau yang bolong? Yang mulus, Pak. Yang mulus, ya. Nah, saya yakin juga Anda seperti itu, ibu nih khususnya. Pasti milih sayur pajak yang mulus-mulus, ya, supaya memberikan yang terbaik buat keluarga. Padahal justru yang mulus itulah mengandung racun, ya. Makanya ulat nggak mau makan sayur tadi karena sudah disemprot pestisida, ya. Akhirnya apa yang terjadi, ya? Ibu bawa ke rumah, ya, sayurnya dicuci, ya. Racunnya tetap menempel di sayuran tadi, ya. Akhirnya kita pun makan racun yang ada di sayuran tadi, walaupun dimasak secara matang. Yang namanya zat kimia tidak bisa mati. Kita konsumsi juga, ya, racun bersamaan dengan sayur tadi, ya. Nah, kemudian juga kita lihat tadi, ya, juga ada obat-obatan, ya. Obat-obatan ini juga mengandung zat kimia, juga kategori racun apabila berlebihan kita konsumsi dalam jumlah yang berlebihan, ya. Dapat merusak ginjal, dapat merusak lambung, dapat merusak sistem saraf dan lain sebagainya. Makanya ketika orang terlalu banyak mengkonsumsi obat kimia, lama-lama bisa jadi peka, ya. Nah, itu membuktikan dapat merusak sistem saraf, ya. Kemudian juga yang tidak asing lagi di zaman sekarang racun yang saya konsumsi dan Anda konsumsi, ya, bahan pengawet, ya. Di mana-mana makanan menggunakan bahan pengawet dan zat pewarna pada makanan, ya. Sebenarnya penggunaan zat pewarna pada makanan masih toleransi pemerintah penggunaannya, tapi banyak sekarang yang berlebihan menggunakan zat pewarna pada makanan, sehingga kita juga mengkonsumsi zat-zat yang mengandung senyawa zat kimia masuk ke dalam tubuh kita, ya. Nah, kemudian yang kelima tadi kita lihat, ya, sumber racun terdapat juga dari daging hewan yang, ya, dicemari dengan bahan kimia, misalkan ayam potong, ya. Nah, ayam potong dengan ayam kampung berbeda sekali, ya. Ayam potong itu 1 bulan, ya, sudah besar, ya. 1 bulan 30 hari. Sementara ayam kampung, ya, 6 sampai 8 bulan baru bisa dikonsumsi. Nah, ada apa dengan ayam potong tadi, ya? Ternyata ayam potong tadi sudah disuntikkan dengan zat hormon yang mengandung zat kimia. Tujuannya adalah untuk mempercepat pertumbuhan ayam potong tadi supaya cepat dijual, ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya saya dan Anda, ya, yang makan ayam potong nih setiap hari juga makan racun zat kimia, zat hormon tadi. Walaupun dimasak secara matang ayam potong tadi, tapi yang namanya kimia, Bapak Ibu, tidak bisa mati. Ya, saya makan racun bersamaan daging hewan tadi. Karena zat kimia tadi sudah menyatu dengan jaringan hewan tadi, ya, jaringan daging hewan tadi. Kita konsumsi, saya konsumsi, ya. Nah, itulah 5 sumber utama racun. Sebenarnya masih banyak racun yang kita konsumsi, ya, sehari-hari, ya. Ada kalau masak sayur pakai apa? Tidak berasa, ya. Ya, saya yakin juga Anda menggunakan tidak berasa masak sayur, ya, masak-masak segala macam, ya. Kemudian juga misalkan racun yang berikutnya juga yang selalu kita konsumsi sehari-hari, ya, selain daripada 5 sumber utama racun tadi, misalkan ada makanan-makanan yang instan, ya, ada mie instan, ya, dan masih banyak lagi racun-racun yang saya konsumsi yang Anda juga konsumsi sehari-hari. Nah, lantas gimana, ya? Lantas seperti apa, ya? Lantas kita makan apa? Tidak mungkin tidak makan di zaman sekarang, ya. Tidak mungkin kita tidak makan lagi di zaman sekarang, nggak makan sayur, nggak makan beras. Beras juga kadang-kadang, ya, ada sebagian yang menggunakan zat putih, ya, tidak semua, ya. Nah, lantas kita mau makan apa lagi? Ya, nggak mungkin kita harus melihara ayam, ya, ayam kampung, ya, kadang-kadang terlalu lama, ya, 8 bulan untuk makan ayam saja, ya kan, menunggu 6-8 bulan, ya. Misalkan kita, ya, tidak mungkin harus tanam padi sendiri, ya, untuk beras yang tanpa menggunakan zat putih dan lain sebagainya, ya. Nah, lantas kira-kira dampaknya apa, ya, terhadap tubuh kita, ya? Kita akan lihat. Nah, kita lihat di sini, ya, stroke dan jantung koroner, ya, 80% penyebab daripada kematian di zaman sekarang. Nah, stroke dan jantung koroner ini adalah pembunuh nomor 1 di zaman sekarang. Jadi dampak daripada racun-racun yang kita konsumsi di zaman sekarang ini, ya, maka dapat mengakibatkan penumpukan racun yang pertama di usus kita, ya. Kemudian dapat menumpuk di pembuluh darah, ya. Ini awalnya pembuluh darah manusia masih bersih, masih baik. Ketika usia bertambah, ya, mulai terjadi penebalan plak racun di dinding pembuluh darah, ya. Tidak pernah dibersihkan, tidak pernah olahraga, tidak pernah mencegah, ya, akhirnya
semakin teballah racun yang ada di dinding pembuluh darah. Yang paling bahaya seperti ini Bapak Ibu. Nah, terjadi penebalan plak ini hampir 90%. Ya, dampaknya apa Bapak Ibu sekalian? Dampaknya adalah penyempitan darah, tekanan darah tinggi. Nah, jika ada orang yang mengalami tekanan darah tinggi atau tensinya tinggi, ya, tensi normal 120/80 ya. Nah, ketika tekanan darah tinggi, ya, maka ini diakibatkan penyumbatan pembuluh darah, ya. Jadi supaya tekanan darahnya normal kembali, pembuluh darahnya harus dibersihkan karena diameternya makin kecil, ya, yang harusnya seperti ini, lebar diameternya ya. Sehingga makin sempit dia, maka terjadi tekanan darah tinggi. Ya, nah kabar buruknya darah tinggi ini ya ada dua dampak yang sangat buruk, stroke dan serangan jantung. Ada yang serangan jantung, ada yang stroke, ya. Nah kemudian dampaknya lagi pengentalan darah dan aliran darah yang tidak lancar, ya. Nah inilah dampak akibat dari racun yang kita konsumsi sehari-hari, ya. Menumpuklah racun di pembuluh darah kita, ya. Ya, tadi kita sudah lihat dampak dari 5 sumber utama racun ataupun racun-racun yang kita makan selama ini. Ya, dampaknya sangat buruk sekali, dapat mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah. Ya, pembuluh darah kita banyak ya, di seluruh tubuh kita ini banyak pembuluh darah ya. Nah, dapat mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah, ya kan? Nah, kabar buruknya ya Bapak Ibu sekalian ya, ternyata penyakit yang paling umum zaman sekarang yang dalam setiap manusia adalah penyakit kardiovaskular atau penyakit penyempitan pembuluh darah. Baik saya, baik Anda, siapapun ya, semua orang ya, walaupun dia orang kesehatan ya, sudah mengalami penyumbatan pembuluh darah. Hanya saja tingkat penebalannya beda-beda ya. Tergantung orangnya ya, tergantung pola makannya, tergantung apakah dia bisa atau mau mencegah ya supaya lebih sehat, tergantung orangnya. Yang membedakan adalah tingkat penebalan pembuluh darah ya, tingkat penebalan pada dinding pembuluh darah tadi ya. Nah, lantas bagaimana kira-kira solusinya ya supaya kita bisa hidup sehat? Bagaimana kita bisa lebih preventif ya supaya kita tetap sehat ya? Nah, di sini ya kami akan coba berikan solusi ya. Bagaimana solusi konsep kesehatan ya? Bagaimana solusi ya supaya tubuh kita ini bisa lebih sehat lagi, supaya tidak mengalami penyakit-penyakit yang ya degeneratif ya. Nah, bagaimana konsep kesehatan yang natural ya kita akan bahas. Nah, di sini ada solusi ya, konsep kesehatan dari VT Keling Indonesia ya, agar kita tetap sehat dengan konsep CBA ya, CBA ya, yang artinya C, cleansing. Cleansing adalah membersihkan toksin atau racun yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun atau puluhan tahun. Jadi ada konsep dari VT Keling Indonesia yaitu cleansing. Kita penting sekali membersihkan racun yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun ya. Kemudian yang kedua konsepnya adalah supaya kita sehat, balancing ya. Setelah pembersihan racun tadi ya, nanti saya akan perkenalkan ada produk-produk yang bisa membersihkan racun dari dalam tubuh. Setelah itu Anda boleh juga melakukan balancing, yaitu mensuplai nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh. Karena tubuh kita ini butuh nutrisi. Tubuh kita tidak bisa menghasilkan nutrisi ya. Yang ketiga konsepnya adalah activating ya. Setelah Anda lakukan kedua hal ini, cleansing, balancing, Anda boleh lakukan konsep activating, yaitu mengaktifkan sel tubuh untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Nah, inilah 3 konsep kesehatan dari VT Keling Indonesia yang cukup sempurna, yang cukup luar biasa, dengan pola pembersihan, detoksifikasi, penyeimbangan, dan pengaktifan sel. Ya, kita akan bahas. Nah, kita sudah lihat ada konsep yang cukup luar biasa, yaitu dengan konsep CBA supaya tubuh kita ini bisa sehat ya. Nah, sebenarnya kita tidak butuh konsep ini. Sebenarnya kita tidak butuh, saya tidak butuh, Anda tidak butuh. Jika kita bisa menghindari 5 sumber utama racun tadi atau racun-racun yang kita makan bersama makanan selama ini ya, menghirup udara juga udara kotor ya. Kita tidak butuh konsep ini apabila kita bisa menghindari 5 sumber utama racun. Nah, tadi di awal dikatakan ya, di awalnya tadi ada cleansing ya. Cleansing yaitu membersihkan racun yang telah menumpuk di dalam tubuh saya, di dalam tubuh Anda selama bertahun-tahun. Ya, walaupun kita sehat, ternyata kita sangat penting
membersihkan, membongkar, membuang racun yang telah menumpuk di dalam tubuh kita ini selama bertahun-tahun. Ya, nah kira-kira apa saja yang perlu dibersihkan, Bapak Ibu sekalian, dari dalam tubuh kita? Yang pertama adalah usus, ya. Yang pertama yang perlu dibersihkan adalah usus. Kenapa? Karena ternyata menurut Dr. Harvey, ya ahli bedah dari Amerika Serikat, menyatakan bahwasanya 90% lah penyakit berawal dari usus yang kotor. 90% lah penyakit berawal dari usus yang kotor, ya. 10% lainnya ada dari pikiran dan lain sebagainya, ya. Jadi ketika usus kita kotor, ya, tidak pernah dibersihkan, dijamin dalam jangka panjang, ya, menurut Dr. Harvey kita akan mengalami berbagai penyakit, ya. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah pernah membersihkan usus? Mungkin banyak yang belum. Saya yakin Anda bukan tidak mau bersihkan usus, tapi mungkin belum ada yang memberitahu bagaimana cara membersihkan usus. Mungkin demikian, ya. Nah, di kesempatan ini saya akan memberitahukan, ya, bagaimana cara membersihkan usus, ya. Bagaimana cara supaya racun yang menumpuk di usus kita akan dibersihkan supaya tidak mencemari tubuh kita, ya. Nanti akan saya tunjukin. Yang kedua, ya, apa saja organ yang perlu dibersihkan lagi? Yang kedua adalah ginjal. Nah, ginjal sangat penting dibersihkan karena ginjal berfungsi menyaring dan membersihkan darah. Ya, ginjal ini seumpama saringan. Namanya saringan pasti lama-lama kotor. Ya, nah ginjal juga sangat perlu dibersihkan supaya darah kita tetap bersih. Ya, supaya fungsi ginjal kita tetap baik. Yang ketiga yang perlu dibersihkan adalah paru-paru. Nah, kenapa paru-paru kita ini lama-lama kotor? Karena kita sehari-hari menghirup udara kotor, ya, yang sudah dicemari oleh asap kendaraan, asap pabrik, apalagi yang sengaja dikotori dengan asap rokok, ya. Nah, paru-paru. Kemudian yang keempat yang perlu dibersihkan adalah dan sangat perlu yaitu pembuluh darah kita, ya. Karena pembuluh darah kita sudah banyak penyumbatan tadi, ada plak-plak tadi yang kuning-kuning, ya. Itu juga perlu dibersihkan supaya tidak terjadi penyumbatan pembuluh darah. Apa dampaknya jika terjadi penyumbatan pembuluh darah? Dampaknya adalah kebas-kebas, sering pusing, ya. Kemudian yang paling bahaya jika sumbatnya di jantung, itu bisa serangan jantung mati mendadak. Yang paling bahaya juga jika penyumbatannya ada di area kepala, ya. Dampaknya adalah stroke. Nah, saya akan perkenalkan produk-produk dari PT KLin Indonesia, ya. Produk ini produk-produk impor, ya. Produk yang bisa mendetoks, ya, membersihkan usus, ya. Ada produk yang luar biasa, ya, yang diimpor oleh PT KLin Indonesia yang mampu membersihkan usus kita, ya. Nah, kita akan lihat. Nah, ini ada produk namanya produk Ayulux, ya. Ayulux ini adalah produk impor dari India, ya. Diimpor oleh PT KLin dari India dan produk ini adalah terbuat dari bahan alami, ya, namanya Ayulux. Nah, ketika kita konsumsi Ayulux ini, ketika saya konsumsi, ya, karena saya juga sering konsumsi untuk membersihkan usus, ya. Mungkin selama ini saya sudah makan mie instan, sudah makan daging, sudah makan ayam potong, makan jantingan, saya minum 2 kapsul, ya, supaya racun tadi nggak numpuk di usus. Karena menurut Dr. Harvey, 90% lah penyakit berawal dari usus yang kotor. Nah, kita akan tunjukkan bagaimana kemasannya, ya. Dia berbentuk kapsul, ya. Nah, Ayulux ini berbentuk kapsul, ya. Berbentuk kapsul, ya. Nah, ini boleh Anda konsumsi, ya, seperti saya konsumsi kemarin 2 pagi, 2 kapsul pada malam hari, ya. Tapi bagi Anda yang belum pernah membersihkan usus, saya sarankan konsumsi 4 kapsul supaya racun-racun yang telah menumpuk, yang berkerak, ya, di dinding usus itu dikeluarin. Nanti Anda jangan heran ketika konsumsi ini BAB-nya lebih lancar. Satu hari bisa 3 atau 4 kali, bahkan 5 kali. Tapi bukan sakit perut, ya, bukan sakit perut, tapi itu adalah pertanda membongkar racun. Nanti hitam-hitam, ya. Itu piscesnya nanti hitam-hitam dan berlendir, ya, berlendir, ya. Nah, itulah racun yang telah menumpuk di dalam tubuh kita yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, ya. Jadi siapa saja, ya, sangat penting membersihkan usus jika ingin sehat. Jadi bagi Anda yang kebetulan belum pernah atau mungkin belum tahu bagaimana caranya membersihkan usus, Anda boleh konsumsi Ayulux dari India, ya. Ayulux
yang dapat membuang toksin yang telah menumpuk di dalam tubuh. Namun kemudian lagi kita lihat berikutnya lagi ada lagi produk iurin. Ya, iurin ini dapat membersihkan ginjal. Ya, iurin ini juga dari India, produk Ayurveda. Iurin ini dapat membersihkan ginjal kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ginjal fungsinya menyaring dan membersihkan darah. Ya, yang namanya saringan pasti lama-lama kotor. Nah, kira-kira sudah pernah nggak bersihkan ginjal? Nah, saya yakin Bapak Ibu bukan tidak mau, tapi karena tidak tahu bersihkannya pakai apa ya. Nah, di kesempatan ini ya saya beritahukan ada produk iurin ya, produk herbal dari India yang dapat membersihkan ginjal ya. Nah, produk ini semua bukan hanya dikonsumsi orang yang sakit, tapi yang paling utama justru orang sehatlah yang harusnya mengkonsumsi produk ini ya. Nah, kemudian ada lagi produk berikutnya ya, produk pembersih ya paru-paru ya. Ya. Ada produk pembersih paru-paru ya. Sebenarnya produk ini bukan hanya untuk membersih paru-paru aja. Dan saya yakin produk ini ya, Chlorophyll, K-Liquid Chlorophyll sudah familiar, sudah terkenal ya. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia sudah terkenal ya. Nah, produk ini punya manfaat yang sangat banyak sekali ya. Bahkan ya, dengan manfaat sebanyak itu sebenarnya harganya juga harus lebih tinggi, tapi kabar baiknya harganya cukup murah ya. Nah, kloroquine ini sangat baik dikonsumsi setiap orang, walaupun yang sehat dan justru yang sehat, untuk membersihkan paru-paru, membersihkan racun yang kita konsumsi selama ini yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi produk ini ada baiknya dikonsumsi orang-orang yang sehat ya. Yang sakit juga boleh ya. Manfaatnya sangat banyak ya. Kemudian lagi ada lagi produk lainnya. Yang keempat, produk yang dapat membersihkan pembuluh darah. Yang tadi sudah kita bahas ya, bahwa setiap orang sekarang sudah mengalami penyumbatan pada pembuluh darah. Penyakit yang paling umum yang dialami setiap orang sekarang adalah penyakit kardiovaskular. Baik saya, baik Anda, baik Mbak Ayu ya, baik Mbak Nova juga sudah mengalami penyumbatan pada pembuluh darah. Kira-kira penyumbatannya sudah turun nggak pembuluh darahnya? Belum. Saya yakin belum ya, karena sering mengkonsumsi produk-produk yang dapat membersihkan pembuluh darah ya. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini kita akan tunjukkan keunggulan produk ya. Salah satu produk kita namanya Omega Squat ya. Omega Squat ini dapat membersihkan pembuluh darah ya. Saya juga sering minum ya untuk mencegah supaya pembuluh darah dibersihkan ya. Mbak Nova juga sering konsumsi ya. Dan Mbak Ayu juga ya sering ya. Nah, karena ini bisa membersihkan pembuluh darah kita supaya tidak terjadi penyumbatan yang sangat berbahaya. Oke, kita akan uji coba. Oke, kita akan ya mendemokan produk Omega Squat ini, bagaimana keunggulannya, bagaimana cara kerjanya di dalam pembuluh darah kita ya. Omega Squat ini dapat membersihkan penyumbatan pada pembuluh darah ya. Saya juga sering konsumsi ya, bukan karena sakit ya, tapi untuk mencegah, untuk membersihkan pembuluh darah ya. Nah, Omega Squat ini sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, dapat membersihkan penyumbatan pada pembuluh darah, baik pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak, supaya kita tetap sehat, aliran darah lancar ya. Nah, kita akan uji coba ya. Nah, ini ada 2 gelas ya. Ada 2 gelas ya kan. Ini gelas ini kita anggap pembuluh darah ya, sebagai contoh pembuluh darah yang masih bersih ketika masih bayi ya. Ini ada pembuluh darah seumpama 2 orang ya, ada si A, ada si B ya. Nah, masing-masing setiap hari ya sama seperti saya, seperti Anda juga mengkonsumsi ya berbagai racun dari polusi udara, dari makanan dan minuman ya. Nah, ini ada styrofoam ya. Styrofoam atau bahasa awamnya ya gabus TV ya, yang lebih familiar ya, atau pelindung elektronik ya styrofoam. Nah, ini adalah zat kimia yang sangat berbahaya, yang walaupun ditanam bertahun-tahun, dibongkar kembali dari tanah tidak akan busuk, yang walaupun direndam di lautan tidak akan hancur ya, karena ini adalah zat kimia yang paling berbahaya. Nah, kita akan buktikan ya, kira-kira ya Omega Squat ini bisa nggak menguraikan zat kimia yang paling berbahaya, yaitu styrofoam ya. Ini kita anggap mewakili makanan-makanan yang kita makan yang sudah mengandung racun ya. Kita makan masuk ke pembuluh darah, misalkan mie instan ya, mulai tercemar di pembuluh darah ya. Misalkan lagi ayam potong ya, apalagi misalkan
tidak perasa ya. Kemudian ada sayur-sayuran ya yang mengandung pestisida ya, pewarna pada makanan ya, bahan-bahan pengawet ya. Kemudian ya obat-obatan yang mengandung zat kimia ya, akhirnya menumpuklah racun di dinding pembuluh darah. Yang suka makan mie instan ya, nah akhirnya racun menumpuk di dinding pembuluh darah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini pembuluh darah si A, pembuluh darah si B ya. Nah akhirnya terjadilah penyumbatan ya, penebalan plak di dinding pembuluh darah. Nah kira-kira ya bagaimana cara kerja omega squat ini untuk membersihkan pembuluh darah? Kita akan uji cobakan ya ke zat kimia yang sangat berbahaya ya. Apakah zat kimia yang paling berbahaya ini bisa diuraikan ya? Kita akan buktikan. Ini ada omega squat ya dari PT Keling Internasional ya, yang dapat diminum orang sehat apalagi orang sakit ya. Ya, kita akan uji coba ya bagaimana keunggulan omega squat dari PT Keling Indonesia. Apakah mampu membersihkan racun-racun yang menempel di dinding pembuluh darah ya, baik kolesterol ya dan lain sebagainya ya. Jadi kita akan lihat. Nah, ini omega squat dari PT Keling Indonesia ya. Dan kita akan uji coba dengan omega merek lain ya. Nah, ketika kita konsumsi ya, maka omega squat ini akan bekerja membersihkan dinding pembuluh darah ya. Dia akan bekerja membersihkan dinding pembuluh darah. Nah, kabar baiknya hanya hitungan detik ya, styrofoamnya sudah terurai ya, hancur ya, sangat cepat sekali ya. Ketika dia terurai, dilunturkan dari dinding pembuluh darah, maka akan dikeluarkan melalui pembuangan air besar, pembuangan air kecil, bahkan lewat keringat ya. Nah, hitungan detik hancur ya, dia mampu menguraikan zat kimia. Dan kita akan uji coba. Ini ada omega merek lain ya, omega merek lain, karena omega ini banyak jenisnya ya. Kita akan uji coba ke gelas yang kedua. Apakah dia mampu menguraikan ya styrofoam yang ada di gelas ini? Ya, kita akan lihat sama-sama. Omega squat yang dari PT Keling Indonesia terbukti dapat menguraikan zat kimia ya atau styrofoam yang ada di gelas ini. Ya, sementara omega merek lain sama sekali tidak mampu menguraikan ya. Nah, artinya apa ya? Anda sudah bisa mengetahui mana omega yang terbaik ya. Nah, demikianlah cara kerjanya di dalam pembuluh darah kita apabila kita mengkonsumsi omega squat. Pembuluh darah kita akan dibersihkan. Nah, kita sudah lihat ya bagaimana kualitas ya daripada omega squat kita ya. Bukan sekadar produk biasa ya. Banyak omega ya merek lain di pasaran ya. Jika Anda ingin mendapatkan omega yang terbaik yang berkualitas tinggi untuk membersihkan pembuluh darah Anda, ya pastikan Anda membeli omega squat dari PT Keling Indonesia ya. Nah, saya juga akan coba mengkonsumsi ya. Omega squat ini ada cangkangnya ya. Ini bukanlah plastik, tapi ini adalah gelatin sapi ya, mengandung nutrisi ya, mengandung kolagen ya, dalamnya minyak ikan hiu ya. Saya juga sering konsumsi ya. Anda boleh langsung telan langsung ataupun Anda boleh kunyah ya, tidak masalah. Langsung telan juga boleh dengan air ya. Jadi jangan Anda khawatir itu styrofoam kok hancur ya. Omega 3 itu hanya bekerja menghancurkan zat kimia ya. Jadi Anda boleh kunyah ya, ataupun langsung telan dengan air putih ya. Nah, saya sarankan bagi Anda ya, jika Anda ingin mendapatkan produk-produk dari PT Keling ini ya, Anda langsung ya membeli dari distributor resminya ya. Anda jangan beli ke apotek ya, karena pada kenyataannya di apotek juga banyak produk yang dipalsukan, produk Keling ya, kotaknya bisa sama. Karena kenapa? Karena saya sendiri, keluarga saya juga sudah mengalami
hal seperti itu mendapatkan produk klorofil palsu, kotaknya sama ya. Dan Anda juga jangan sembarang membeli dari online ya, dari e-commerce ya, dari toko-toko online, jangan sembarangan ya, karena banyak produk yang palsu, karena produk dari PT Keling ini sangat laris sekali ya, sehingga banyak yang memalsukan ya dengan harga yang murah ya. Jika Anda ingin mendapatkan yang asli, Anda harus beli dari distributor resmi atau dari mobile stokis, dari stokis ya, atau ke kantor pusat Keling ya, Anda di Jakarta Selatan ya, supaya jaminan produk yang Anda dapatkan tadi benar-benar asli, dan juga harganya harus sesuai dengan harga yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk jaminan asli ya. Nah, jadi mungkin itu saja dulu informasi kesehatan yang bisa kami sampaikan ya. Semoga bermanfaat ya, semoga Anda selalu sehat ya. Gunakan produk-produk Keling supaya tetap sehat dalam menjalani kehidupan, sehari-hari, dalam menjalani pekerjaan, tetap sehat. Karena ketika tubuh kita sehat, maka kita akan menjadi aset ya. Ketika tubuh kita sehat, kita menjadi aset. Tapi ketika tubuh kita sakit, maka kita akan menjadi aset daripada rumah sakit ya. Jadi saya sarankan buat Anda, lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Dari dulu pepatah itu sudah selalu kita dengar, lebih baik mencegah daripada mengobati. Cegahlah dengan produk-produk herbal alami dari PT Keling Indonesia ya. Ingat pesan terakhir saya, Bapak Ibu sekalian, 90% penyakit berawal dari usus yang kotor menurut Dr. Harvey, ahli bedah dari Amerika Serikat. Jadi Bapak Ibu ingat untuk membersihkan usus, karena kita setiap hari makan racun ya. Jadi racunnya jangan ditabung, ada baiknya dibongkar setiap hari ya. Dan jika Anda ingin mendapatkan produk-produk ini ya, hubungi orang-orang yang membagikan video ini kepada Anda ya. Anda boleh hubungi ya, supaya Anda bisa mendapatkan produknya dan untuk konsultasi lebih lanjut lagi. Sekian dari kami, dan di akhir kata kami ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk Anda.